Biarlah ini menjadi pertanyaan hidup kami, bahwa kami rindu menyerahkan seluruh hidup kami untuk-Mu, supaya melalui kehidupan kami Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon, berbicaralah dan tuntunlah kami, supaya kami mengetahui dengan apakah kami akan membalas kasih-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, ada seorang suami istri yang menikah selama 10 tahun. Mereka begitu saling mengasihi di saat suka maupun duka. Mereka adalah suami istri yang sungguh-sungguh berjuang, sekalipun hidup mereka itu sangat sulit. Keluarga mereka sangat miskin, tetapi mereka saling mengasihi. Nah, suatu hari, saudara, si istri komplain dengan suaminya, karena dia sudah bosan untuk terus-menerus hidupnya susah, miskin. Dan dia mengatakan pada suaminya, aku ini selama menikah dengan kamu kok nggak pernah enak ya. Minta beli tas, ya susah, kamu janjiin terus. Sampai sekian tahun baru dibeliin, katanya begitu. Mau pilih yang merek aja nggak bisa, katanya begitu. Mau beli pakaian juga nggak bisa. Mau makan enak, kamu mengatakan, udahlah, kita hemat-hemat saja, di rumah kan bisa lebih enak, dan sebagainya. Lama-lama aku sangat bosan, katanya begitu. Terus si suami mengatakan, loh bukannya kamu tahu semuanya ini, bahwa aku sangat mencintaimu. Ya, aku tahu kamu sangat mencintaiku, katanya begitu. Tapi aku mengharapkan ada satu perubahan, tidak begini terus. Karena kamu berjanji seluruh harta kekayaanmu, seluruh hidupmu mau kamu persembahkan untuk aku, katanya begitu. Tapi mana setelah 10 tahun menikah, hidup kita cuma begini-begini terus. Lalu si suami mengatakan, iya, aku sudah menepati janji sejak aku menikah, katanya begitu. Seluruh harta kekayaanku, seluruhnya aku abdikan untuk kamu. Aku berikan sepenuhnya kepadamu. Tidak ada yang aku sembunyikan. Lalu si istri mengatakan, enggak, bohong, gitu. Kita selalu hidup dalam kesulitan. Aku pengen ini nggak bisa, aku pengen itu nggak bisa. Aku kepengen beli ini itu, seperti orang-orang pada umumnya selalu nggak ada. Aku nggak tahan hidup seperti begini. Mana janjimu? Sebab kamu mengatakan kamu akan memberikan seluruh yang kamu miliki untuk mengungkapkan cintamu, katanya. Terus si suami mengatakan, iya kan, semula aku sudah janji seluruh harta bendaku, kekayaanku aku berikan kepadamu, katanya begitu. Lalu si istri mengatakan, mana buktinya? Kan dari awal waktu kita belum menikah, aku kan sudah bilang, engkaulah satu-satunya harta kekayaanku. Jadi aku gak punya yang lain kecuali engkaulah satu-satunya harta kekayaanku. Dan aku sudah berikan semuanya kepadamu. Saudara, mungkin kita bisa tertawa, tetapi coba kita renungkan. Apa harta kekayaan kita satu-satunya yang paling kita hargai, kita agungkan? Seandainya, saudara, harta kekayaan kita itu berupa entah rumah kita, entah uang kita, entah berapa banyak mobil yang kita miliki, atau berapa banyak lagi kekayaan kita. Kemudian Yesus mengatakan, kamu sungguh mengasihi aku. Seperti nyanyian tadi, kamu mengatakan, dengan apa aku balas cinta kasih-Mu Tuhan? Kalau Tuhan mengatakan, jualah semuanya itu. Jualah semuanya itu. Ayo berikan persembahan kemari. Nanti kita bagi-bagikan pada orang yang miskin. Dan ikutlah aku. Mau nggak saudara kita ikut dia? Jemaat mula-mula seperti itu.
Itu khotbah saya 2 minggu yang lalu. Ada orang yang mempunyai dijual semuanya, dibagikan sehingga mereka tidak ada yang berkekurangan. Kalau tuntutan seperti itu yang diminta oleh Tuhan, kita masih tetap mau setia? Enggak. Atau kita mengatakan, wah itu enggak masuk akal. Yang enggak punya apa-apa, dia mengatakan, mau Tuhan. Ayo, kita bagi semua, lalu kita jual semua, kita bagi rata. Sama rata, sama rasa. Bagi yang nggak punya apa-apa mengatakan baik, itu ide bagus, brilian. Tapi yang punya banyak mengatakan, wah, masa harta satu-satunya cuma engkau, istriku atau suamiku. Saudara, mungkin kita akan marah. Nah, saudara, 2 minggu yang lalu saya mengajak saudara memikirkan, kenapa sih jemaat itu ketika Roh Kudus turun, ketika rasul-rasul dan orang-orang percaya dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa berbahasa-bahasa yang lain dan mereka menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Terutama perbuatan-perbuatan Allah yang besar ialah Kristus Yesus sang juru selamat Mesias itu tidak tinggal mati di dalam kubur, tetapi dia bangkit dan dia menang. Dan karena kemenangannya itu, saudara, menunjukkan bahwa betul-betul di dalam Kristus keselamatan itu anugerah Allah. Karena melalui Yesus, percaya kepada Yesus, dia sudah menebus segala dosa kita. Sehingga keselamatan itu bukan hasil usaha kita, bukan hasil jerih lelah kita, bukan hasil kekuatan kita, bukan hasil berapa banyak persembahan yang kita berikan, tetapi karena Tuhan benar-benar mau mengampuni kita. Pada saat kita masih sedang berdosa, Allah mengampuni kita di dalam Kristus Yesus. Semua dosa kita yang lalu sudah dibereskan di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, ketika Yesus mati, banyak orang yang putus asa. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan aku? Toh kamu juga manusia biasa yang mati juga. Memang kamu benar bisa melakukan mujizat, kamu benar bisa melakukan semua kebaikan. Banyak orang yang kamu tolong, tapi dirimu sendiri, kamu tetap mati di dalam kubur. Orang bisa berbuat jahat sampai kamu disalibkan dan kamu dikuburkan. Bahkan musuh-musuhmu ingin menghancurkan semua murid-muridnya untuk membersihkan supaya pengikutnya gak ada. Sehingga itu yang menyebabkan murid-murid Yesus begitu ketakutan sembunyi, menyelamatkan diri sendiri. Mereka memikirkan bagaimana mengamankan diri sendiri. Ya, itu 2 minggu yang lalu saya mengkhotbahkan itu. Sehingga ketika Yesus bangkit, ketika Yesus menemui murid-muridnya, murid-muridnya tercengang. Ternyata dia memang Mesias. Dia memang benar anak Allah yang hidup, yang dikirimkan oleh Allah dari sorga ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dari orang yang putus asa, dari orang yang tidak punya pengharapan, dan dari orang yang hanya memikirkan diri sendiri, di dalam tekanan-tekanan hidup yang menyusahkan, yang menghimpit, mereka menyelamatkan diri sendiri. Ketika mereka ditemui Yesus yang bangkit, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka mendapatkan, dibukakan sesuatu yang baru sehingga mereka berani keluar dari persembunyian mereka. Mereka berani menyatakan akan kebenaran Allah. Rasul-rasul, murid-murid Yesus yang ketakutan, keluar dipenuhi Roh Kudus, mereka memberitakan kebenaran. Dan orang-orang yang saat itu ketakutan, yang mereka simpati, yang mereka percaya pada Yesus dan mereka sembunyi semuanya, mereka keluar semuanya. Dan mereka mendapatkan kesaksian rasul-rasul yang begitu hebat, dipenuhi Roh Kudus. Mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Mereka menjadi orang-orang yang percaya. Karena apa, saudara? Dari keputusasaan, dari pengharapan yang besar tiba-tiba habis. Kemudian pengharapan itu muncul kembali. Bukan cuma pengharapan itu muncul kembali, tetapi mereka menyaksikan bahwa Kristus sang Mesias itu betul-betul bangkit. Dan apa yang dia janjikan bahwa Roh Kudus akan memenuhi mereka. Dan hidup mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka begitu bersuka cita.
Tanda dari segala sukacita itu mereka sungguh menyadari bahwa hidup mereka sekarang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan lagi kepada apa yang mereka miliki. Itulah saudara yang menjadi dasar mengapa banyak orang akhirnya menjual harta kekayaannya, ladangnya, tanahnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu suasana jemaat mula-mula. Tuhan tidak pernah memaksa, Tuhan tidak pernah menekan bahwa kalau kamu mau ngikut aku, kamu harus jual semua hartamu. Percaya ikut aku. Tidak, Tuhan tidak begitu. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus, mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka akhirnya hati mereka itu begitu meluber. Seperti pertanyaan tadi, dengan apa Tuhan aku balas cinta kasih-Mu? Nah, orang-orang pada waktu itu melihat, oh luar biasa kasih Tuhan. Sehingga sebagian dari mereka menjual harta mereka bukan karena terpaksa, tapi karena begitu dipenuhi sukacita. Mereka sungguh-sungguh dijamah oleh Roh Kudus, mengalami pembaruan hidup. Sampai mereka menyadari, betul, kita perlu harta, betul, kita perlu uang, betul. Tetapi hidup itu tidak bergantung kepada harta dan uang. Kalau ada orang yang mengatakan, nggak perlu rumah, nggak perlu harta, nggak perlu uang, itu omong kosong, saudara. Tetapi orang yang sungguh mengalami zaman Tuhan, diperbarui oleh Tuhan, orang itu akan menyadari bahwa dia perlu harta, tetapi hidupnya tidak bergantung kepada apa yang dipunyai. Semua orang, saudara, tidak bergantung kepada apa yang dipunyai. Sebab sekalipun dia kaya raya, hidupnya tidak ditentukan oleh harta itu. Beberapa minggu yang lalu saya dapat kiriman dari entah siapa di Facebook. Entah ini cerita benar apa enggak, saudara. Yaitu di China ada seorang perempuan yang sangat kaya raya. Lalu dia mengidap sakit kanker stadium akhir. Nah, dia pergi ke rumah sakit yang paling terkenal, dia bawa uangnya berkoper-koper banyaknya. Lalu dia datang kepada dokternya. Dia mengatakan, dokter, kamu bisa nggak menyembuhkan saya? Saya sudah bawa uang, semua uang saya bawa. Berapapun kamu minta untuk bisa menyembuhkan sakit saya bayar sekarang juga. Tapi dokternya mengatakan, saya berupaya. Saya akan mencoba, tetapi saya tidak janji. Sebab memang belum ada terapi yang bisa menyembuhkan. Paling cuma memperpanjang. Apa yang terjadi? Wanita itu frustrasi, saudara. Uangnya dibuka dalam koper itu terus dibuang di sepanjang jalan. Ada yang baca itu artikel itu? Oh, Cisoklan. Berarti Cisoklan yang kirim saya kali. Semoga ini bukan berita hoax ya, karena sekarang ini di Facebook banyak berita palsu. Dibuang begitu uang sepanjang jalan penuh dengan uang-uang yang gambarnya mau jedung yang merah itu ya, saudara. Wah, begitu. Tapi sebetulnya betul-betul ini mengajak tiap orang berefleksi, begitu, bahwa seberapa banyak pun kekayaan kita, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan kita. Nah, jemaat mula-mula itu mengalami itu, saudara. Dia mengalami betapa luar biasanya. Hidup kita sudah ditebus. Hidup yang dipikirkan adalah hidup yang kekal itu, bukan hidup yang sementara. Sebab hidup yang sementara ini membutuhkan uang. Hidup yang sementara ini membutuhkan harta kita. Tetapi kalau seseorang berpikir di dalam kekekalan, maka sekaya apapun orang tidak akan pernah membawa kekayaan yang dikumpulkan di dunia ini. Semuanya pasti ditinggalkan. Nah, itulah saudara, konsep seperti itulah yang menguasai jemaat mula-mula, yang menyebabkan banyak orang menjual harta mereka untuk dibagikan supaya semua orang cukup, tidak ada yang berkekurangan. Indah bukan kalau itu terjadi seperti itu? Begitu.
Tapi kalau diterapkan sekarang, mana ada yang mau, ya kan? Nah, saudara, dalam suasana seperti itu, setiap orang menyadari, enggak, kita harus mau berbagi. Ini bukan milik kita, ini cuma titipan ini. Kita harus gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya tidak ada orang yang menderita, tidak ada orang berkekurangan, semua orang cukup. Saudara bisa bayangkan dalam situasi seperti itu, orang begitu memberi dengan sukacita karena hidup mereka dipenuhi dengan kasih, hidup mereka dipenuhi dengan kekuatan bahwa Tuhan itu sumber pengharapanku. Tiba-tiba ada peristiwa seperti ini. Saya bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tujuannya dipersembahkan untuk memberi dukungan pelayanan. Sebab rasul-rasul biasanya keliling dan membagi dan menolong orang-orang yang membutuhkannya. Jadi Ananias dan Safira ini menjual tanahnya dan hasilnya diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Sebagian lain dibawa dan diletakkan di kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Saudara, kalau Ananias dan Safira menjual tanah yang dimilikinya, mungkin dia tuan tanah, lalu sebagian saja dipersembahkan, misalkan separuhnya dan separuhnya dikip dia sendiri. Salah nggak, saudara? Menurut saudara salah nggak? Kalau sekarang saudara mempunyai rumah, mobil, kekayaan semua, simpenan mas-masan, jual lalu separuhnya saudara persembahkan ke gereja, separuhnya saudara simpan sendiri di bank untuk cadangan hidup saudara. Salah nggak perbuatan seperti itu? Nggak salah loh saudara. Bahkan kalau zaman ini ada orang yang berani berbuat begitu, barangkali semua orang akan kagum. Wah, kagum, ini orang ini hebat, orang ini sosial, orang ini baik, orang ini cinta Tuhan. Mungkin begitu. Tetapi saudara, kalau kita baca ayat ini sangat aneh gitu. Sebab Petrus sebagai pimpinan rasul berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Katanya begitu. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Jadi ditunjukkan uangnya, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah